Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-6, Asal-usul Abraham, Rabu 4 Mei, Koalisi Babel. Bacalah Kejadian 14 ayat 1-17. Apakah yang penting tentang perang yang terjadi tepat setelah pemberian tanah perjanjian? Apakah yang diajarkan kisah ini tentang Abraham? Ini adalah perang pertama yang diceritakan dalam kitab suci. Koalisi 4 tentara dari Mesopotamia dan Persia melawan koalisi lain dari 5 tentara Kanaan, termasuk raja-raja Sodom dan Gomora, menunjukkan konflik yang besar. Alasan operasi militer ini berkaitan dengan fakta bahwa orang-orang Kanaan telah memberontak melawan para penguasa Babel. Meskipun cerita ini mengacu pada konflik sejarah tertentu, waktu terjadinya perang global ini tepat setelah pemberian tanah perjanjian dari Tuhan kepada Abraham, memberi peristiwa ini makna rohani tertentu. Keterlibatan begitu banyak orang dari kerajaan Kanaan menunjukkan bahwa masalah yang dipertaruhkan dalam konflik ini adalah tentang kedaulatan atas tanah tersebut. Ironisnya, kubu Abram, pihak yang benar-benar berkepentingan karena dialah satu-satunya pemilik sejati tanah tersebut, adalah satu-satunya kekuatan yang tersisa di luar konflik, setidaknya pada awalnya. Alasan netralitas Abram adalah karena bagi Abram, tanah perjanjian tidak diperoleh dengan kekuatan senjata atau kebijaksanaan strategi politik. Kerajaan Abram adalah anugerah Tuhan. Satu-satunya alasan Abram akan campur tangan adalah nasib keponakannya Lot yang ditawan selama pertempuran. Abraham yang hidup dengan tenang di hutan pohon jati More mendengar dari salah seorang pengungsi tentang cerita peperangan itu dan malapetaka yang telah menimpa kemenakannya. Ia tidak memanjakan pikiran-pikiran yang tidak baik sehubungan dengan sikap Lot yang tidak tahu berterima kasih itu. Di dalam dirinya bangkit rasa kasih sepenuhnya terhadap Lot, dan ia mengambil keputusan untuk menyelamatkannya. Abraham menyediakan diri berperang dengan lebih dulu mencari nasihat ilahi. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 149. Namun Abraham tidak menghadapi seluruh koalisi. Dalam operasi komando cepat dan kilat, dia hanya menyerang kem tempat Lot ditahan. Lot diselamatkan dan Raja Sodom ada bersamanya. Jadi hamba Tuhan yang setia ini juga menunjukkan keberanian dan ketabahan yang besar. Tidak diragukan lagi, pengaruhnya di wilayah itu tumbuh, dan orang-orang melihat pria macam apa dia dan belajar lebih banyak tentang Tuhan yang dia layani. Jenis pengaruh apakah yang dimiliki tindakan kita terhadap orang lain? Pesan macam apakah yang kita kirimkan tentang iman kita melalui tindakan kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 14 ayat 14, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ini merupakan peristiwa ketika terjadi peperangan dan Lot beserta dengan keluarganya ditawan oleh musuh. Ketika ini terjadi, tanpa berpikir panjang, Abraham segera bertindak. Ia mengerahkan orang-orangnya yang terlatih untuk mengejar musuh demi membebaskan saudaranya itu. Dan usahanya berhasil ketika musuh berhasil dikalahkan, harta benda direbut kembali, dan Lot beserta orang-orangnya diselamatkan dari tangan musuh. Selama peperangan terjadi, ketika Lot ditawan di Sodom bersama dengan barang-barangnya, Abram berangkat dengan sekelompok orangnya untuk menyelamatkan keponakannya ini. Di akhir perebutan kekuasaan itu, Lot dan orang-orangnya akhirnya diselamatkan. Raja Sodom keluar untuk menemui Abram dalam perjalanan pulang dari perebutan kekuasaan untuk berterima kasih kepadanya. Tetapi sayangnya, Lot menjadi tawanan yang begitu ingin mencintai nasibnya dan mengambil bagian terbaik dari tanah ini untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Abram tidak egois. Walaupun Lot menyakiti akan hati Abram dengan tindakannya semula, tetapi Abram tidak mengingat akan kesalahannya. Ia tetap mencintai saudaranya ini. Dengan bermurah hati dan rendah hati, Abram menyerahkan hak kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Ini merupakan pelajaran kemarin yang kita sudah pelajari bersama. Dan pilihan yang seharusnya menjadi haknya sebagai saudara yang dituakan, yakni kepada Abraham itu sendiri, kini dia yang mengambil inisiatif dan mengendalikan jalannya peristiwa.
Abram telah memahami bahwa percaya kepada Tuhan dan kesiapan untuk kehilangan apa yang dia peroleh adalah cara terbaik untuk mengendalikan jalan hidupnya dan memastikan mendapatkan hasil yang terbaik. Setidaknya ada dua pilihan ketika kita melihat saudara kita mengalami kesusahan: berdiam diri atau melakukan sesuatu untuk menolong. Seringkali oleh karena mungkin dia melakukan kesalahan kepada kita, ketika dia ditimpa suatu hal yang tidak baik, kita hanya berdiam diri saja. Malahan kita menyatakan, "Siapa suruh engkau menyakiti akan hati saya tidak akan menolong engkau." Seharusnya kita tidak seperti itu. Belajarlah dari sikap Abram. Walaupun Lot menyakiti akan hatinya, tetapi ketika Lot menghadapi masalah di dalam kehidupannya, Abram tidak mengingat akan kesalahan lalu gantinya berdiam diri, tetapi Abram melakukan sesuatu untuk menolong Lot beserta dengan keluarganya. Belajarlah dari teladan Abram. Kiranya kita juga dikenal sebagai orang-orang yang segera menolong dengan mengerahkan segala daya upaya, bukan hanya kita melihat dan berdiam diri saja. Lihatlah ke sekeliling kita. Perhatikan jika ada saudara yang tengah dirundung masalah. Tunjukkan kepedulian dengan melakukan sesuatu dan jangan hanya berdiam diri. Jenis pengaruh apakah yang dimiliki tindakan kita terhadap orang lain? Mari kita renungkan pertanyaan ini sehingga kita dapat menjadi pengaruh yang baik kepada orang lain. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat memiliki pengaruh yang baik kepada sesama kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.